Oke, jumpa lagi teman-teman. Ini mau review lampu kolong jok dashboard ya, yang PNP untuk Wuling Convero. Semua varian tipe Convero ya, mau yang Captain Seat ataupun yang non Captain Seat ataupun Convero DP Formo juga bisa, sama aja. Seperti pada video tutorial yang sudah pernah kita upload sebelumnya. Cuman ini kita mau review lagi untuk barang yang sudah ada upgrade-annya ya. Jadi pemasangannya sama aja seperti video sebelumnya yang sudah pernah kita upload, cuman ini barangnya sudah di upgrade. Nah, ini sudah ada soketnya yang nantinya tinggal colok ke soket lampu plafon ya, tinggal di jumper depan belakang gitu ya, tinggal dicolok soket ini menuju ke lampu plafonnya, ini ke soket kabelnya. Dan ini sudah ada proteksi anti konslet ya, untuk meminimalisir resiko kabel panas ketika ada konslet. Jadi dengan adanya proteksi anti konslet ini, ketika ada konslet, dia secara otomatis akan memutus arus untuk menghindari adanya kabel panas dan untuk menghindari kerusakan pada komponen yang lainnya seperti lampu dan yang lainnya gitu, dan komponen yang lainnya gitu ya. Jadi agar lebih aman, karena biasanya kalau jarak kabel yang panjang seperti ini kan cukup panjang ya, itu kalau ada konslet dengan kabel yang tidak begitu besar, resiko untuk membuat sikring itu putus biasanya agak lama dan memicu kabelnya itu rada panas. Kecuali kalau pakai kabel yang memang benar-benar ukurannya gede. Ini menggunakan kabel yang standar aja, cuman lebih dari cukup, dan sudah dilengkapi proteksi anti konslet, jadi tidak akan menimbulkan resiko kabel panas ketika ada konslet, karena jenis lampunya menggunakan seperti ini ya, LED plasma. Dan ini solderan lampunya terbuka seperti ini karena emang nggak ada casingnya, makanya kita lengkapi alat ini. Jadi ketika ada konslet di bagian sini, di bagian lampu atau di bagian instalasi kabelnya, alat ini akan memutus arus, jadi lebih aman. Dan ini juga bisa nyala langsung. Ini saklarnya ada ini ya, garis 1, ini tengah off, sama garis 2. Ini garis 1 bisa nyala langsung, tengah off, kanan garis 2 itu switch door ya, dia akan nyala ketika salah satu pintu dibuka. Jadi dia, lampu kolong ini bekerja layaknya lampu plafon, cuman sudah dilengkapi potensio untuk mengatur terang redup. Jadi bisa terang bisa redup sesuai kebutuhan penerangan di dalam kabin. Dan tersedia juga berbagai warna lampu ya. Untuk saat ini yang ready ada blue ice, putih, hijau, sama pink untuk warna-warna umum yang kita ready. Total lampu itu ada 6 ya, depan 2, tengah 2, belakang 2. Cuman biasanya kita kasih spare 1 buat cadangan. Ini untuk instalasinya dengan panjang kabel yang sudah kita ukur sepresisi mungkin. Di sini ada sambungan soketnya. Ini nanti pemasangannya ke pilar sampai ke bawah, dan ini ketemunya, soket merah ini ketemunya ada di konsol box ya, di bawah tombol AC itu bagian kanan di kolong konsol box. Kemudian ini untuk baris 1, ini untuk dashboard sebelah kanan atau depan supir, dan ini untuk dashboard kiri di depan penumpang kiri. Kemudian ini konsol box ini di tengah-tengah sini, jadi ini lewat sebelah kanan konsol box, ini lewat sebelah kiri konsol box. Yang ini menuju baris 2 atau di belakang jok depan kiri pemasangannya ya. Ini di belakang jok supir, dan ini lari ke belakang untuk baris ketiga kanan kiri ya. Jadi totalnya itu ada 6 lampu. Nah, mari kita tes dulu seperti apa fungsi dan cara kerjanya. Ini lampunya sudah kita pasang ya, total ada 6 biji. Ini lampu cadangannya saya singkirkan dulu. Dan ini kabelnya sudah saya colokin ke aki ya, buat ngetes. Coba kita nyalakan ya, gambarnya kok agak gelap ya. Coba kita nyalakan, jadi ini tengah off. Bisa nyala langsung, bisa nyala kalau pintu dibuka aja. Ini garis 1 dia nyala langsung, tengah off. Sebelah kanan garis 2 ini nyala kalau pintu dibuka, dan ini bisa terang redup. Oke, sekarang kita lihat ke arah lampunya ya. Kita tes nyalain. Nah, seperti ini ya.
Ini bisa terang, tinggal diputar potensionya. Nah, ini bisa redup. Dan ini dayanya untuk nyala yang paling terang, ini bebannya sekitar per satu lampu itu sekitar 8 watt. Jika 8 dikali 4 berarti dikali 6 ya, 8 kali 6 ya, maka sekitar 86 kali 8 48 ya, sekitar 50 watt lah, nggak nyampe sih ya, sekitar 45 watt lah itu kalau nyala terang. Tapi nyala terang di dalam kabin itu lumayan silo loh, paling kita redupin dikit begini. Ini nyala terang, kita redupin dikit, nah segini paling sekitar bisa 30 watt totalnya ya, dari 6 buah lampu. Kalau kita redupin lagi itu bisa sampai konsumsi dayanya mungkin bisa di bawah 20 watt gitu. Jadi tergolong hemat listrik. Dan ketika ada konslet, cara kerjanya seperti ini ya, saya pakaikan ini nyala terang. Ini nyala terang, jadi ketika ada konslet saya coba di salah satu kabel yang paling jauh ya, di jalur yang lampu belakang ini nih. Ini jalur lampu belakang, baris ketiga ya maksudnya. Saya coba konsletin ya. Anggaplah ini terjadi konslet atau short gitu ya. Saya coba konsletin ini. Nah, lampu mati ya, padam semua karena memang satu rangkaian. Saya coba konsletin seperti ini. Maka alat ini akan memutus arus dengan durasi waktu sekitar beberapa detik ya. Jadi nggak langsung diputus, nggak, tapi ada delay. Tapi kabel tidak akan menimbulkan panas, jangankan panas ya, anget aja enggak. Biasanya kan kalau ada konslet kabel akan rada anget gitu ya, atau mungkin malah bisa panas. Ini jangankan panas, anget aja enggak. Ini yang tak konsletin dengan ukuran kabel yang di baris ketiga, jadi dengan kabel yang paling panjang. Nah, ini sistem kerjanya mirip-mirip MCB listrik gitu ya. Jadi dia akan memutus ketika ada konslet dan dia akan delay. Walaupun ini udah nggak konslet, jadi dia nggak langsung menyala, dia tunggu dulu, memprotek apakah masih ada konslet atau tidak. Nanti kalau memang alat ini mendeteksi instalasinya sudah aman, nah dia akan menyala kembali secara otomatis. Tapi ketika dia dikonsletin lagi, nanti dia akan memprotek lagi bahwasannya ini di instalasi ada short gitu ya. Itu cara kerjanya seperti itu. Jadi lebih aman untuk kelistrikan dan tidak mengganggu sistem ataupun komponen kelistrikan yang lainnya, apalagi ECU. Jadi benar-benar aman ya. Jadi tidak hanya mengandalkan sikring yang ada di mobil, tetapi rangkaian instalasi lampu ini sudah ada alat pendukungnya untuk memproteksi konslet gitu ya. Jadi sangat kecil kemungkinan akan menimbulkan kerusakan, apalagi sampai kebakaran ya, karena kelistrikan itu gampang-gampang susah. Jadi buat teman-teman kalau mau masang-masang lampu variasi, mohon lakukanlah instalasinya dengan benar supaya lebih minim resiko. Ini buat di indoor ya, apalagi buat di outdoor, misalnya kayak lampu tembak atau lampu tambahan apa yang di bumper atau di mana gitu kan, suka ada penambahan lampu-lampu kayak gitu. Pasanglah dengan instalasi yang bagus. Jadi jangan asal-asalan untuk meminimalisir risiko, dan gunakanlah ukuran kabel yang sesuai. Terkadang kalau kita beli lampu-lampu variasi gitu kan, kadang dapat kabel bawaannya itu kecil-kecil ya, jadi lebih baik diganti. Ini juga kita tadinya kabel bawaannya kan kecil ya, dari lampunya itu dikasih kabel juga, udah ada kabelnya cuman kecil. Nah, ini kita ganti sendiri. Ini menggunakan ukuran 0,7 apa ya, atau 0,8 gitu lah. Cuman kalau di AWG kan ini standar 20 AWG, cukup gede untuk beban lampu segini. Ini tergolong cukup gede kabelnya untuk beban ukuran lampu segini, biar lebih aman, jadi lebih minim resiko adanya kebakaran. Selain itu juga untuk instalasi yang kita jual ini juga ada alat pengamannya lagi ya. Sekali lagi ya, kita tes, coba kita konsletin lagi. Nah, seperti ini, ketika dia ada konslet dia akan memutus arus gitu ya. Dan walaupun konslet sudah berhenti, dia nggak langsung nyala karena alatnya bekerja untuk mendeteksi apakah memang masih ada konslet atau tidak. Barulah nanti setelah delay beberapa detik dia akan menyala kembali secara otomatis. Jadi memang sudah kita setting begitu ya. Ini rakitan ya, ini barang rakitan. Dan buat teman-teman yang minat untuk pemasangan lampu kolongnya, bisa langsung tengok di link iklan pada deskripsi ya. Kita jualnya ada di Tokopedia,
Shopee dan Bukalapak. Untuk sementara kita linknya baru di Tokopedia ya. Untuk cara kerjanya seperti itu. Untuk panjang kabel sudah kita sesuaikan sesuai ukuran mobil Convero. Untuk tata cara pemasangan kabelnya sudah kita bikinkan tutorial seperti di video pada link di deskripsi juga ya ada. Dan untuk panjang kabelnya juga sudah kita ukur sepresisi mungkin ya. Jadi ada kita kasih sedikit spare, kita kasih sedikit lebih panjang untuk supaya ruang gerak saat pemasangan itu lebih fleksibel gitu. Jadi nggak terlalu ngepres banget ya, panjang kabelnya nggak terlalu ngepres, tapi kita kasih sedikit lebih panjang sedikit di setiap bagian supaya pemasangannya lebih fleksibel, bisa teman-teman atur sendiri untuk posisi peletakannya. Dan ini juga sudah kita lengkapi double tip juga yang tergolong bagus ini, yang double tipnya biru ya, seperti ini ya. Kalau yang bawaan dari lampunya putih seperti ini untuk lampu cadangan kita kasih satu. Rata-rata sih awet sih, karena di dalam kabin itu jarang nyala terang, paling kalau saat ada kebutuhan-kebutuhan khusus saja baru dinyalain yang agak mode terang. Mungkin kalau pas lagi nyari-nyari barang atau lagi nyusun-nyusun barang mau kebagian baru butuh penerangannya lebih, barulah dinyalakan yang paling terang. Tapi kalau untuk saat malam hari, saat perjalanan mungkin malah dimatikan atau mungkin dinyalain tapi pada mode yang paling redup gitu. Jadi lebih aman dan lebih cocok nih buat anak-anak online yang biasanya resiko barang penumpang ketinggalan yang jatuh ke kolong gitu ya, ke lantai. Jadi lebih minim resiko barang customer ketinggal di dalam mobil kita ya. Jadi lebih aman, lebih cocok anak-anak online lebih cocok pasang lampu kolong jok dashboard seperti ini untuk mengurangi resiko barang customer ketinggalan. Oke, segitu aja ya. Reviewnya singkat aja, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita review ulang pada video yang dulu pernah sudah kita upload untuk pemasangannya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa jadi bahan referensi. Terima kasih.